Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kebajikan kita di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di surat Al-Baqarah. Kita sampai kepada ayat yang ke 264 dari surat Al-Baqarah. Pada ayat sebelumnya, berapa ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan berinfak atau bersedekah. Namun sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini akan berdampak buruk bagi kita jika kita tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang tertera dalam ayat, kita dilarang untuk menyebut-nyebut apa yang telah kita infakkan atau apa yang telah kita sedekahkan, atau kita menyakiti hati orang yang kita berikan infak. Dua hal ini adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membatalkan, menghapus amal sedekah kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Di antaranya adalah al-mannan bima a'ta. Orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi kalau amal kita dihapus, ada dua konsekuensi. Tidak mungkin ada tengah-tengah. Dihapus ya kita akan mendapatkan dosa. Jadi ini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita harus terus introspeksi diri, terus menjaga diri hingga amal kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hapus amal kalian, infak kalian, sedekah kalian bil manni wal adza, dengan al-man wal adza. Dua penyakit ini yang bisa menghilangkan pahala sedekah atau infak yang kita keluarkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Jadi orang yang menginfakkan hartanya, kemudian dia
menyebut-nyebut infaknya dan menyakiti hati orang yang dia berikan infak kepadanya, itu seperti orang yang menginfakkan hartanya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riya, ingin dilihat oleh manusia. Riya ingin disebut dermawan, ingin mendapatkan pujian dari manusia dan lain-lain. Yang penting tujuannya itu bukan karena Allah, tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Riya ya. Riya saja sudah menghapus amal. Jadi riya, kalau kita sholat, riya, sholat kita terhapus. Kalau kita puasa, riya, puasa kita terhapus. Riya saja tanpa melakukan ketindakan kekafiran, tidak kafir kepada Allah, cukup riya, itu bisa menghapus pahala. Tapi di sini orang yang berinfak kemudian menyebut-nyebut infak dan menyakiti hati orang yang dia berikan infak kepadanya, itu laksana orang yang berinfak karena riya dan dia kafir kepada Allah dan kepada hari akhirat. Jadi sangat luar biasa bahayanya yang namanya al-man wal adha. Jadi pengorbanan kita harus benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak mau balasan dari Anda, tidak juga ucapan terima kasih dari Anda. Sudah apa yang diinfakkan dilupakan. Tinggal mengharapkan balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi ibaratnya orang yang riya dan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, memberikan perumpamaan bagi orang yang riya, amal orang yang riya ini kayak apa sih? Ini untuk memperjelas gambaran kita tentang nasib dari amal orang yang riya ini. Allah gunakan perumpamaan supaya lebih jelas dan supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lebih melekat dalam diri yang mendengarnya atau diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi amal seorang yang berinfak riya dan kafir karena Allah, itu ibaratnya kamathali safwan, laksana batu amlas. Batu ini licin. Alaiha turab, kamathali safwanin alaihi turab. Jadi bagikan safwan alaihi turab, bagikan batu yang licin yang di atasnya ada debu. Para jamaah sekalian, kata licin, kalau kita memahami ini, batu licin. Kalau batu tidak licin, ditaruh debu, kalau dibersihkan insya Allah ada bekasnya, masih ada debunya tersisa. Tapi kalau batunya licin, amlas, licin sekali, Anda taruh debu, ditiup aja habis debunya. Apalagi disiram dengan air yang deras. Bayangkan amalan orang yang berinfak riya ini dan orang yang berinfak karena dan menyebut-nyebut infaknya kemudian menyakiti hati orang yang diberikan infak, itu bagikan orang yang riya, yang amalan orang yang riya ini bagikan debu yang berada di atas batu yang licin ya, bukan hanya sekedar batu. Kalau batu gunung itu kalau ditaruh debu mungkin disiram air masih ada sisanya dikit-dikit. Tapi ini batunya amlas, licin. Di atas batu yang licinnya ada debu. Inilah amal orang yang riya itu. Kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian datang hujan lebat deras.
Ada batu di tengah lapangan itu licin, di atasnya, di atas batu itu ada debu. Kemudian turun hujan deras. Kira-kira ada yang tersisa? Hujan ini bukan gerimis, wabil, deras. Tidak ada yang tersisa. Habis, sirna. Tinggal batunya yang masih kokoh, keras. Tinggal orangnya itu, orang yang berinfak itu masih kokoh, keras. Sedangkan amalnya sudah tidak ada, terhapus. Hilang sudah. Itu gambaran yang atau perumpamaan yang Allah gambarkan bagi kita tentang amal atau infak, sedekah yang tidak dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut amal kebajikannya, menyakiti hati orang yang dia berikan infak kepadanya. Kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ini orang yang berinfak ini la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Makhluk ini tidak punya kekuatan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang mereka usahakan. Anda berinfak, tidak punya daya dan upaya untuk Anda mendapatkan apa yang Anda infakkan itu, kecuali kalau itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Kemudian ayat berikutnya, ini ayat pertama perumpamaan tentang orang yang riya dan orang yang menyebut-nyebut infaknya, dan orang yang menyakiti orang yang dia berikan infak kepadanya. Itu perumpamaannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-265 di sini memberikan perumpamaan bagi orang yang berinfak karena Allah, mengharapkan pahala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum," dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardatillah, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa tathbitan min anfusihim, dan dia yakin, dalam dirinya punya keyakinan bahwasanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berinfak dengan niat seperti ini, dengan kondisi hati seperti ini, dengan keimanan seperti ini, kamathali jannah birabwah, bagaikan kebun. Jannah itu kebun ya. Jannah surga. Di surga itu banyak kebun. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi memang kebun ini suatu yang warnanya hijau, bisa menenteramkan hati. Suara air, gemericik air itu bisa menenteramkan hati. Suara atau kita melihat beningnya air bisa menjadikan hati kita tenang. Kepenatan kita itu hilang. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita di alam raya ini sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kita manusia yang merusaknya. Ini kalau Kalimas ini bagus, Masya Allah, kita nggak usah capek-capek cari tempat berlibur ke Malang, cari suasana pemandangan, pepohonan, air. Tapi ya manusia yang merusaknya, akhirnya kalinya sangat jorok. Air yang tadi berfungsi bisa menjadikan kita tentram memandangnya, mendengar gemericiknya. Kita kalau melihat air yang luas, bersih,
terhampar gitu enak, ada angin, gelombangnya, itu memberikan kesejukan. Kembali kepada ini, jannah ini. Jadi perumpamaan orang yang berinfak ini, karena Allah mengharapkan keridhaan Allah, itu laksana rabwah, jannah fi rabwah. Jadi kebun di atas dataran tinggi, kebun di atas bukit lah, dataran tinggi, seperti di Trawas, Tretes, Malang dan lain sebagainya, hijau, ya. Asabaha wabil, fa'atat ukulaha dhi'fain. Ini kebun ini bila disirami oleh hujan lebat, dia memberikan buahnya 2 kali lipat. Itu ibarat amal orang yang berinfak di ibarat kebun. Amalnya itu terus berkembang, berkembang terus, disirami terus, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan tadi itu, kena air hilang. Ini karena dia punya asas yang kokoh, ada akar, terus dikembangkan oleh Allah, berkembang biak. Bagaikan kebunnya itu yang ada di dataran tinggi, kena air hujan lebat, bukan malah bikin kebun itu hancur, tapi semakin subur, semakin subur dia. Tu'ti ukulaha, fa'atat ukulaha dhi'fain. Dia memberikan buah 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatallun. Kalau dia tidak ditimpa oleh hujan lebat, cukup tol. Tallun itu cukup hujan gerimis. Cukup hujan gerimis, dia itu akan tetap memberikan buah. Begitulah amal kebajikan yang kita keluarkan, atau infak dan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang kita infakkan. Itu bagaikan kebun itu terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tidak, mau hujan lebat, mau hujan gerimis, itu kondisinya. Terus dia memberikan buah, terus berbuah, terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini adalah gambaran yang sangat indah yang Allah gambarkan bagi orang-orang yang berinfak karena Allah, ingin mendapatkan keridhaannya. Terus dilipat gandakan. Fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala mau melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Jadi ada ulama tafsir lainnya menjelaskan bahwasanya seorang yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala itu ibarat ibarat kebun di atas bukit, dataran tinggi, datang hujan lebat, dia memberikan 2 kali lipat. Hujan biasa dia juga tetap memberikannya. Begitu juga seorang muslim, harus seperti itu. Ketika rizkinya banyak, dia naikkan infaknya. Ketika rizki sedikit, hujan maksudnya di sini itu rizki. Menurut penjelasan dia, hujan lebat artinya rizkinya banyak. Dia infaknya banyak. Ketika rizkinya berkurang, tetap berinfak. Tidak pernah dia tidak berinfak. Karena orang yang dalam keadaan sedikit dia tidak berinfak, maka ketika dia lapang dia tidak akan berinfak. Karena sudah mentalnya dia bukan mental orang yang dermawan. Lihat aja orang-orang itu, makin banyak hartanya, bukan dia semakin puas, semakin haus. Kalau tidak diiringi dengan agama tentunya, dengan akidah yang kuat, dengan iman yang kuat. Jadi begitulah seharusnya seorang muslim terus berinfak.
mau banyak rezekinya, mau sedikit rezekinya, dia tetap berinfak, bersedekah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya kembali Allah ini lebih mengerikan ini. Perumpamaan yang Allah paparkan dalam ayat 266 tentang orang yang berinfak riya, orang yang beramal riya. Ini lebih mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat fa asabahu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayawaddu ahadukum, maukah salah seorang di antara kalian takunu lahu jannatun min nakhilin wa a'nab, dia memiliki kebun dari memiliki kebun kurma dan kebun anggur, atau kebun ini terdiri dari yang berisi dari pohon anggur, pohon kurma. Min nakhilin wa a'nab, kebunnya ini ditanami dengan pohon kurma dan a'nab, anggur. Tajri min tahtihal anhar, di dalam kebun anggur dan kebun kurma itu mengalir sungai-sungai. Ini bapak-bapak dan jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurma ini tumbuhnya di negara yang kering. Walaupun sekarang di Amerika sudah dikembangkan, tapi pada asalnya dulu tumbuhnya di daerah kering. Bayangkan kebun kurma di Saudi sana, di padang pasir sana, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Betapa indahnya kebun yang kita miliki ini. Kebun anggur, kebun kurma yang di dalamnya ada sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Kemudian yang punya ini asabahul kibar, sudah tua. Sampai dia waktu tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, dia punya keturunan masih kecil-kecil. Ini sudah engkong. Dia punya kebun bagus, indah, dari kurma dan dari anggur. Dia sudah tua dan dia punya anak masih lemah. Kita pada saat tua tentu butuh orang yang memberikan kita, butuh penghasilan. Kalau enggak kita nggak bisa makan karena kita sudah tidak bisa kerja. Sementara ini orang kebun ini adalah mata pencahariannya. Kemudian anak-anaknya yang dia harapkan nanti membantu dia ini masih kecil-kecil, tidak bisa menolong dia, tidak bisa memberikan dia nafkah. Apa yang terjadi kepada orang yang sudah tua, yang punya kebun ini? Yang kebun ini merupakan sumber rizkinya, tempat dia mencari rizki, sumber perekonomiannya. Kehidupan sehari-harinya diambil dari situ. Kemudian dia punya anak keluarga atau anak keturunan masih kecil-kecil atau lemah. Apa yang terjadi? Fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraqat. Tiba-tiba datang angin badai yang membawa api dan membakar kebun itu semuanya, hangus. Habis kebunnya. Dia sudah tua, anak-anaknya lemah, kebunnya hancur. Bayangkan kita kalau dalam kondisi seperti itu. Jangankan kita tua ya, sekarang aja bisnis kita hancur, itu susah, sedih. Anak sekolah, ngasih makan istri dari mana, biaya hidup dari mana.
bisnis ini rugi, bangkrut. Apalagi ini sudah tua, punya keturunan banyak, kecil-kecil, kebunnya hancur, terbakar. Itulah perumpamaan orang yang berinfak atau sedekah yang dikeluarkan karena riya. Nanti di hari kiamat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita sangat butuh sekali kepada pahala itu. Bagaikan orang tua ini yang sangat butuh kepada kebunnya di waktu dia tua, tapi sudah sia-sia, tidak bisa lagi. Gimana lagi? Nggak mungkin lagi dia akan berusaha. Tidak mungkin lagi dia balikkan kebunnya itu menjadi kebun yang tadi mengalir di dalamnya sungai-sungai, karena dia sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Begitu juga kondisi orang yang berinfak karena riya ini, di hadapan Allah dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah di akhirat itu sudah bukan saatnya berusaha, itu sudah saatnya mereka diberikan balasan dan ganjaran. Di dunia ini tempat berusaha. Tidak, pada saat dia sangat butuh terhadap pahala itu, ternyata dia tidak bisa mendatangkan pahala lagi. Itulah ibarat orang yang riya. Mereka akan rugi di akhirat kelak. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah sirna, semuanya sudah hilang, lenyap, tidak ada yang tersisa. Sementara kita butuh, kemana kita akan mencari? Sudah tidak ada, habis, tutup sudah pintu kebajikan, tinggal digiring ke dalam neraka. Ibnu Abbas ketika ditanya tentang ini, ayat ini oleh Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya ayat ini berbicara tentang orang yang berbuat kebajikan, tapi pada akhir ayatnya dia berbuat keburukan, hancur binasa kebajikannya, karena al-umur bi khawatimiha. Perkara itu yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Makanya kita selalu berdoa supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amal kebajikan yang kita perbuat, apabila kita matinya nanti dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang sudah kita perbuat itu sirna, hangus sudah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, semoga kalian berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ta'tabirunahu, kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Wa tafhamuna al-amthal wal ma'ani, kita bisa memahami al-amthal, perumpamaan ini dan makna yang terkandung dalam perumpamaan itu. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan beberapa perumpamaan yang berkaitan tentang sedekah. Orang yang riya bagaimana, orang yang bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasib mereka, apa perumpamaan yang Allah telah jelaskan, itu sudah dijelaskan di ayat yang kita baca pada malam hari ini. Memang perumpamaan ini sangat menyentuh ya, ketika seseorang menyampaikan sesuatu dengan memberikan perumpamaan, itu menyentuh, lebih bisa dipahami dan lebih melekat. Ada seorang ditanya tentang harta yang diinfakkan,
Ini pertanyaannya lebih spesifiknya begini. Ada orang patungan sapi 7 orang. Panitianya ini diprotes sama jamaahnya. Saya tidak mau gabung sama orang yang usahanya riba. Saya mau sama orang-orang yang bersih gitu. Sementara panitia ini bilang, ini orang dia memang muamalah riba, dia rentenir, tapi dia juga punya usaha yang halal. Dia bertanya, ini ada yang tidak membolehkan, tapi dia ini panitia ini belum puas, dia cari mana yang membolehkan. Akhirnya yang ditanya ini memberikan perumpamaan. Coba Bapak sekarang, kalau misalnya orang yang Anda kagumi, orang yang Anda cintai, orang yang Anda hormati, berkunjung ke rumah Anda, kira-kira Anda itu apa yang Anda suguhkan buat orang yang Anda sangat cintai ini, Anda hormati ini, Anda kagumi ini, idola Anda ini, kira-kira yang Anda suguhi itu apa? Tentu yang Anda suguhi ada, Anda berusaha mencari yang terbaik buat Anda suguhkan. Ini adalah kurban, ini adalah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang menyamai keagungannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Rabb kita yang kita sembah. Apakah Anda suguhkan suguhan yang tidak jelas, yang masih dipertanyakan apakah dia buruk dan tidak buruk? Tentu Anda akan mencari yang murni, tidak ada perselisihan di dalamnya. Jadi ini sebuah perumpamaan yang bisa mendekati kepada pemahaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Intinya infak itu harus di jalan Allah. Kemudian kita harus ingat bahwasanya infak itu bisa batal kalau kita menyebut-nyebut infak kita, kemudian kita menyakiti hati orang yang kita berikan infak. Berinfak dengan menyebut-nyebut infak, kemudian menyakiti orang yang berinfak, orang yang kita berikan infak, itu ibaratnya orang yang berinfak karena riya dan kafir kepada Allah dan hari akhir. Yang amal kebajikan, yang amal mereka ini akan sia-sia, terhapus bagikan debu yang menempel di atas batu yang licin yang disiram oleh air yang deras. Dan di akhirat kelak orang yang berinfak riya ini tidak akan mendapatkan apa-apa, akan mendapatkan kesusahan di saat mereka butuh kepada pahala, sementara pahala mereka telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat riya. Demikian, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini memberikan kita manfaat dan bisa menjadi pencerah, penerang dalam kehidupan kita di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.